Shalom, perkenalkan nama saya Bernike Susanti Lokuna. Di sini saya bertugas untuk membawakan materi tentang Helenisme. Berbicara tentang Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang mencapai puncak tertingginya di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kebudayaan memberi ciri khusus pada seni perdagangan dan gaya berpikir di daratan Yunani sesuai dengan pengaruh Athena. Kata Helenisme juga disebut dengan Helenis adalah perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan Yunani di antara penduduk yang berdiam di pesisir timur Laut Tengah, kemudian memantulkan kebudayaan yang telah dimulai di Athena oleh tentara-tentara Alexander Agung. Gaya hidup Yunani ini dibawa jauh sampai ke Hindia. Helenisme bertahan cukup lama di Mesir, Palestina, Asia Kecil, dan Persia serta mempengaruhi agama, pemerintah, bahasa, dan seni bangsa-bangsa lainnya. Helenisme terbentuk diawali dengan keberadaan Alexander Agung yang mendirikan suatu kerajaan besar meliputi kawasan Yunani dan sebagian kerajaan timur. Kerajaan tersebut terdiri dari banyak kota yang juga mempunyai kebudayaan berbeda di masing-masing kotanya. Dari masing-masing kebudayaan tersebut, Alexander Agung membentuk sebuah kebudayaan baru yang berdominisasi serta menggabungkan kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi satu budaya yang bernama Helenisme. Helenisme berasal dari kata Helas dari bahasa Yunani. Helenisme oleh beberapa ahli disebutkan sebagai penanda waktu antara perkembangan kekuasaan Alexander Agung sehingga perkembangan kepercayaan Kristen. Helenisme dimulai oleh Alexander Agung pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi. Salah seorang penguasa yang pertama mendirikan kerajaan dunia. Ia hanyalah putra seorang penguasa daerah yang tidak dikenal di Makedonia. Alexander ini cepat sekali bermasyhur oleh keberaliannya dan menjadikan dirinya kaisar tanpa tandingan di seluruh dunia, yang dikenal oleh orang-orang yang mendiami negara-negara di sekitar Laut Tengah. Alexander meninggal pada usia 33 tahun, hanya 10 tahun setelah ia berhasil menaklukkan Persia dan kerajaannya terbentang dari Yunani di sebelah barat sampai ke Pakistan di sebelah timur. Setelah kematiannya, kerajaan tidak bertahan lama. Banyak terjadi pertikaian di antara panglimanya sehingga wilayah-wilayah dibagi hampir 300 tahun. Kemudian wilayah itu dipersatukan kembali ketika Octavianus dari Roma pada tahun 14 sampai 63 sebelum Masehi akhirnya menaklukkan wilayah Laut Tengah bagian timur dan menjadikan dari kerajaan sendiri. Octavianus sendiri adalah seorang yang begitu berlian pada zamannya. Oleh keberhasilan itu kembali menyatukan budaya yang luas di antara negara-negara yang ditaklukkannya, walaupun adalah beraneka ragam. Dengan sendirinya tersebarlah budaya Helenis. Ketika Alexander Agung meninggal, kesatuan politik kerajaan mulai pecah. Namun kebudayaan Helenisme ini juga mulai tersebar bukan hanya di kawasan Yunani, namun juga ke seluruh wilayah yang oleh Alexander Agung di daerah Mediterania. Kebudayaan ini sangat menonjol di kawasan Palestina. Kebudayaan ini mendapatkan perlawanan keras dari penduduk di sana, walaupun akhirnya penduduk Palestina menerima karena terpaksa atau melalui tidak kekerasan. Helenisme mempunyai ciri khas yang kuat terhadap kekuatan politik yang akhirnya mengarah pada suatu perluasan perdagangan. Tidak hanya itu saja, Helenisme berpengaruh besar terhadap seluruh aspek seperti pendidikan, agama, kesenian, dan lain-lainnya. Salam, perkenalkan nama saya Rinta Silviana. Saya akan melanjutkan materinya
Alexander Agung menginginkan proses penyebaran Helenisme berlangsung secara damai. Namun pada kenyataannya penyebaran budaya Helenis melalui beberapa aspek kekuasaan juga dilakukan dengan kebenaran. Contohnya, rumah ibadah Yahudi di Samaria diganti fungsinya menjadi tempat pemujaan dewa Zeus. Kemudian, paham Helenisme ini juga mengidentifikasi para dewa seperti dewa Zeus sama dengan Jupiter Romawi yang disebut juga Amor Mesir. Begitu juga dengan filsafat dan kesenian yang berpengaruh besar terhadap zaman ini. Penyebaran Helenisme ini tidak hanya dilakukan di daerah Mediterania, namun juga ke daerah-daerah jajahan seperti Mesir, Palestina, Asia Kecil, dan Persia, dibawa oleh pasukan-pasukan Alexander Agung. Hingga sekarang Helenisme mempunyai pengaruh terhadap agama, pemerintah, bahasa, dan kesenian mereka. Yang kedua adalah perkembangan Helenisme. Helenisme membawa pengaruh besar terhadap segala aspek. Dunia filsafat yang saat itu menjadi hal penting dalam sebuah pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terhadap perkembangan Helenisme. Para ahli sejarah membagi waktu perkembangan Helenisme menjadi dua bagian, yaitu masa etik dan masa religi. Pada masa etik terdapat 3 sekolah yang saat itu memegang peran utama dalam perkembangan filsafat di masa Helenis, yaitu Epikureisme, Stoa, dan skeptis. Epikureisme berasal dari kata Epikuros, salah seorang filosof yang menganut paham ateis. Epikuros mendirikan sekolah filsafat baru di Athena. Baginya filsafat terdiri dari 3 bagian, yaitu logika, yang disebut dengan kanonika, fisika, dan etik. Ketiga bagian tersebut merujuk pada membebaskan manusia dari ketakutan agama. Menurut Epikuros, kebenaran hanya dapat dicapai dengan memandang dan mengalami. Karena ia menganut paham ateis, maka bagi dia alam ini ada karena tersusun dari atom-atom, bukan dewa-dewa seperti yang mereka sembah. Intinya, Epikuros tidak mempunyai keberadaan Tuhan di dunia ini. Stoa didirikan oleh Zeno yang mempunyai tujuan utama untuk menyempurnakan moral manusia sehingga dapat hidup bijaksana dan seimbang dengan alam. Sama halnya dengan Epikuros, ia menyebut 3 bagian dari filsafat adalah logika, fisika, etik. Dalam logika, ia menyebut kriteria dari kebenaran, yaitu memandang dengan terang dan tajam. Ia menganggap suatu barang yang kehilangan adalah suatu yang nyata, sebuah realita. Fisika memberikan pelajaran tentang alam dan teologi. Etik mengajarkan bagaimana mencari dasar-dasar umum untuk bertindak hidup yang tepat. Etik didasarkan pada kemerdekaan moral seseorang. Skeptis. Sekolah ini mengajarkan tentang ketidakpastian atau keraguan-raguan mengenai keberadaan. Sekolah ini terbagi menjadi 2 aliran skeptik, Pyrrhon dan skeptik akademia. Skeptik Pyrrhon mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat diduga terhadap sesuatu yang dikatakan benar. Skeptik akademia mengajar dogma-dogma mengenai kemungkinan kriteria dari kebenaran tidak dapat diperoleh dari pikiran manusia. Masa religi. Pada masa Helenisme, pemerintah mencoba mengganti agama rakyat dengan sesuatu ajaran yang lebih rasional untuk keperluan hidup. Jika Epikuros berpikir bahwa agama adalah menghalang untuk mencapai kesenangan hidup, Stoa mengajar manusia hendaknya menurut pada hukum Allah untuk mencapai kesenangan hidup, dan skeptik yang mengungkapkan sanksi atau teori kemungkinan bahwa manusia dapat memperoleh
kebenaran, maka dalam masa ini lebih menekankan atau percaya kepada hal-hal mistik yang hanya bisa diperoleh melalui jiwa yang murni dan pengabdian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut adalah 3 aliran yang membelokkan alam pikiran. Yunani adalah Neopitagoras, Pilon dan Alexandria, dan Neoplatonisme. Neopitagoras pendiri kebatinan dengan belajar menyucikan roh. Menurut ajaran ini, Tuhan dan manusia mempunyai hubungan yang jauh. Tuhan tidak dapat diraih dengan menggunakan sanjen, tetapi dengan semangat. Neopitagoras juga mempercayai dan menciptakan tentang yang kita sebut dengan inkarnasi. Kepercayaan ini timbul karena bagi mereka jiwa itu hidup selama-lamanya, hanya berpindah secara turun-temurun. Pilon Alexandrian mempunyai pokok pandangan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan berada di tempat yang maha tinggi, manusia hanya dapat menjumpai Tuhan lewat kata-kata, tulisan dalam kitab-kitab, dan sejarah Tuhan dalam mengetahui manusia. Tetapi manusia tidak dapat menjumpai Tuhan, namun Tuhan dapat mengerti oleh manusia. Neoplatonisme berawal dari dibangunnya kembali filsafat Plato, namun dipengaruhi oleh mazhab Stoa dan Aristoteles. Paham ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang sempurna lebih dari yang ada di dunia, yang disebut dengan yang satu. 2 masa di atas terbentuk karena keadaan pemerintah yang ada di sana. Helenisme lebih menekankan perkembangan filsafat mereka kepada masa etik, di mana 3 sekolah Epikurisme, Stoa, dan Skeptik diakui dan membawa pengaruh besar terhadap Helenisme. Pada saat Alexander Agung meninggal dan taktanya besar terhadap Helenisme, taktanya besar diwariskan kepada Antiochus. Helenisme masih tetap disebarkan bahwa dengan menggunakan kekerasan kepada rakyat, terutama di Yerusalem. Filosofi yang dikembangkan oleh Helenisme dengan kekerasan agaknya tidak mencapai tujuan, yaitu mencapai kesenangan hidup. Adanya kekerasan membuat rakyat berada dalam keadaan tidak merdeka. Oleh karena itu muncullah filosofi atau kepercayaan baru yang dikenal dengan masa religi, dengan 3 pokok ajaran dari Neopitagoras, Pilon Alexandria, dan Neoplatonisme. Yang berikut adalah pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru. Perkembangan penyebaran ajaran Kristen sebenarnya telah berlangsung sebelum Helenisme tercipta. Setelah Yesus mati dan naik ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada para muridnya untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Pada waktu Helenisme tercipta, ajaran Kristen baru saja memasuki kawasan Mediterania. Alexandria merupakan kota pusat berkembangnya filsafat sebagai salah satu karya kebudayaan Helenisme. Di kota tersebut terdapat banyak komunitas, termasuk komunitas Yahudi yang telah mengalami perserakan bagi bangsa maupun kebudayaannya, yang dikenal dengan sebutan diaspora. Kebanyakan kaum Yahuda merespon secara positif tentang paham Helenisme. Hal ini terbukti dengan banyaknya kaum Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani dalam berbicara. Bahkan kala itu Perjanjian Lama dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta berawal dari sebuah keluarga Yahudi, Ptolemeus, yang menerjemahkan kitab suci Ibrani ke dalam Yunani. Septuaginta digunakan untuk menjembatani kosakata Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi kala itu menggunakan Septuaginta untuk menyebarkan ajaran Kristen. Cara yang mereka gunakan sederhana, bercerita kepada tetangga kiri dan kanannya, serta teman-temannya
yang bukan orang Yahudi tentang ajaran Kristen menggunakan bahasa Septuaginta. Septuaginta dalam hal ini dipakai untuk membantu meyakinkan orang-orang Yunani bahwa Allah yang menjadi satu-satunya Allah yang benar. Sama seperti Philo, seorang pengarang Yahudi berkemuka di zaman itu, menggunakan Septuaginta dalam bahasa Yunani dengan sedikit memasukkan unsur Helenisme ke dalam tulisannya. Ia mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah para filsuf. Ia mengamalkan ajaran kitab suci orang Ibrani dengan filsafat Yunani. Tidak hanya Philo, semua kaum Yahudi yang telah menerima ajaran Kristen tercapu untuk menyebarkannya dengan berbagai cara, termasuk aksi pembagian bantuan. Anggapan masyarakat di waktu itu, kaum Yahudi terpecah menjadi dua kelompok, yaitu orang Yahudi atau Kristen Helenis dan orang-orang Yahudi biasa. Namun dalam Perjanjian Baru, menyebarkan Kristen dianggap dilakukan oleh kaum Kristen Helenis. Sempat terjadi kericuhan pada saat pembagian bantuan. Namun para rasul mengatasi hal ini dengan menunjukkan seorang yang bernama Stefanus dari kaum Kristen Helenis untuk mengawasi pembagian bantuan. Ada Rasul Paulus yang mengabarkan ajaran Kristen di Mediterania. Paulus berasal dari daerah Tarsus. Oleh karenanya ia telah lama mengerti hikmat-hikmat Yunani sehingga ia memakai filsafat-filsafat atau pemikiran-pemikiran Yunani dalam menyebarkan ajaran Kristen. William M. Ramsay, seorang ahli sastra, mengatakan bahwa Helenisme yang ada dalam diri Paulus adalah sebagai alat pengampai ajaran Kristen. Namun ia tidak pernah mempengaruhi oleh Helenisme. Itu berbukti dari semua tulisan-tulisan yang ia ciptakan dengan kata-kata dan pemikiran Yunani, namun mempunyai maksud memberitakan Kristus. Paulus telah menulis setidaknya 13 surat ke berbagai wilayah untuk membimbing jemaat di sepanjang Mediterania, Timur Tengah dan Asia Kecil, dan surat-surat inilah yang termasuk dalam kitab Perjanjian Baru. Ia berusaha menyampaikan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dengan menggunakan filsafat Yunani, misalnya tentang bagaimana Kristus mempersatukan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi dalam satu manusia baru yang dapat bersekutu dengan Allah. Terdapat di kitab Efesus 2 ayat 15. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat orang-orang Yunani berpikir dan mencernanya. Proses penyebaran ajaran Kristen tidak semulus yang dibayangkan. Orang-orang besar atau penguasa-penguasa Yunani kala itu tidak ingin ajaran Kristen meresap dalam kehidupan rakyatnya. Namun Helenisme yang harus diserap Archikus yang mewarisi tahta Alexander Agung setelah ia meninggal melakukan banyak tindakan kekerasan untuk memaksa menerima Helenisme dalam hidup rakyatnya. Bait Allah yang kala itu ada dibuat menjadi kuil pemujaan dewa, sehingga dalam waktu ini terjadi pertentangan keras antara penguasa dengan rakyat, terutama di Yerusalem. Ajaran-ajaran Helenisme lainnya yang berpengaruh terhadap Perjanjian Baru dan penyebaran Injil atau ajaran Kristen yaitu: yang pertama, adanya pemahaman bahwa raja merupakan wakil Tuhan di dunia. Keraguan orang-orang Yunani pada waktu menyebarkan Kristen dilakukan adalah tulisan mengenai Yesus yang mengklaim dirinya adalah raja. Dituliskan di Alkitab, ia disebut sebagai raja orang Yahudi.
Padahal di waktu-waktu itu Yesus bukan hidup di istana, melainkan dikisahkan adalah manusia biasa, bukan raja. Adanya paham dari sekolah masa etik tentang kebenaran dan filosofi religi dileburkan ke dalam ajaran Perjanjian Baru. Keadaan seorang raja di zaman ini harus tunduk kepada hukum dan adat istiadat. Namun ajaran Kristen mengenai kebenaran Yesus sebagai raja orang Yahudi dianggap menyalahi adat dan meniadakan hukum Taurat. Pikiran orang-orang Yunani pada waktu itu adalah bagaimana mencapai kesenangan hidup. Namun keadaan yang terjadi bukanlah kesenangan yang didapatkan, tetapi malah dibelenggu, dengan kata lain banyak yang diperbudak. Oleh karena itu, ketika ajaran Kristen menjadikan bahwa Yesuslah yang akan mendekatkan mereka, jika mereka mau menganut ajaran tersebut, bentuk-bentuk bangunan Romawi dan tempat ibadah di zaman Perjanjian Baru juga dipengaruhi oleh arsitektur paham Helenis. Keempat, kesimpulan. Mulai dari tercapainya Helenis hingga perkembangannya, Helenis membawa dampak besar terhadap kehidupan kala itu. Tidak hanya dunia politik dan filsafat saja, namun kesenian hingga kehidupan orang-orang Yunani mulai meresapi pahaman ini. Begitu juga dengan penyebaran ajaran Kristen di daerah tersebut. Helenisme berpengaruh besar terhadap penyebaran ajaran tersebut. Paulus memakai filsafat dan filosofi maupun alegori Yunani dan Helenis untuk mempersuasi orang-orang Yunani dalam menceritakan Yesus. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ajaran-ajaran Helenisme merupakan kesempatan Paulus untuk menyebarkan ajaran Kristen, seperti janji bahwa Yesus akan memerdekakan umatnya yang percaya. Dengan keadaan saat ini di mana orang-orang Yunani maupun Yahudi yang belum percaya merasa dikekang dan sedang mengalami perbudakan, walaupun mendapat tekanan dan keancaman dari penguasa Mediterania yang saat itu berkuasa. Ajaran Kristen terus dilakukan dan berkembang seperti sekarang. Bertnet 1975, Sejarah Filsafat Yunani, Yayasan Canisius, Yogyakarta. Hatta Muhammad 1975, Alam Pikiran Yunani, Tirtamas, Jakarta. Rowe dan Scofield 2001, Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dren John 2006, Memahami Perjanjian Baru, BPK Gunung Mulia, Jakarta. Helenisme berawal dari penaklukan daerah Asia Barat oleh Alexander Agung. Alexander Agung sendiri adalah seorang yang pernah dibina oleh Aristoteles, yang adalah seorang filsuf Yunani. Berkat penaklukan itu, bahasa Yunani dan peradaban Yunani mendapatkan tempat kehidupan pada masa itu, terutama di bagian orang, kemudian di kota-kota. Dari penaklukan pula itu, Helenisme menjadi semakin maju sehingga muncul pun satu persatu Yunani.
Masyarakat Helenis terbentuk dari komunitas yang tersosialisasi di lembah-lembah dan gunung-gunung di Yunani. Komunitas tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena kontrak sosial, mereka disatukan. Komunitas tersebut membentuk suatu gerakan untuk membuat tatanan politik yang lebih besar antara komunitas. Namun, kerajaan dipecah setelah Alexander Agung wafat pada tahun 323 Masehi. Kerajaan ini pecah menjadi 3 bagian, yaitu kerajaan Macedonia yang dikuasai dinasti Antigone, kerajaan Asia yang dikuasai dinasti, dan kerajaan Mesir yang dikuasai oleh dinasti Lagid. Di Alexandria, nama kota untuk menghormati Alexander, didirikan perpustakaan yang menjadi terbesar untuk memperingati Alexander Agung, berserta diskusi-diskusi yang dilakukannya. Pengetahuan dunia mulai terkumpul, dan pengetahuan itu dipahami menurut dasar filsafat Yunani. Kultur Yunani dalam pemikiran filsafik berkembang cepat dan mendominasi di daerah sekitar Laut Tengah sejak abad ketiga Masehi. Di daerah-daerah itu mayoritas berbahasa Yunani, dan filsafat menjadi hal yang paling diminati di daerah tersebut. Beberapa kota-kota besar yang terletak Helenisasi atau terpengaruh budaya Yunani adalah Alexandria, Antioquia, Efesus, dan kota-kota yang lain. Dari pengaruh Helenisasi ini, maka sistem pendidikan pun mengikuti sistem Yunani. Bahkan Kekaisaran Romawi juga terkena dampak Helenisasi. Bahasa yang digunakan juga terpengaruh dalam percakapan selain bahasa Latin dan bahasa setempat. Bahasa Yunani juga digunakan. Tradisi Yunani itu juga mengalami kesulitan dalam menghadapi tradisi Yahudi. Hal ini karena tradisi Yahudi memiliki tamen yang kuat dengan adanya orang Farisik dan ahli Taurat. Akan tetapi, bagi kaum Yahuda yang berada di daerah diaspora juga terkena dampak Helenisasi pada zaman para rasul. Kultur Yunani juga mendominasi. Bahasa Yunani telah menjadi bahasa komunikasi umum umat Kristiani di daerah kota luar Israel. Para rasul dalam berhadapan dengan situasi semacam ini, hanya saja kultur Yunani yang dihadapi rasul hanya terbatas pada bahasa dan belum sampai pada aspek filosofik. Secara umum, ruang pikir Yunani sangat berciri monistik. Hal ini berarti dalam segala sesuatu selalu dipandang bahwa segala realitas ini adalah satu. Dari zaman Plato hingga Arius tidak dikenal paham. Hal ini karena paham bahwa alam semesta ini memancar dari Yang Esa. Karena semuanya berasal dari Allah, maka ada persamaan zat antara manusia dan Allah.